Nah, ini PAUD memang PAUD desa, bukan binaan desa tapi asli punya desa. PAUD ini juga sudah berjalan dari tahun 2017. Mungkin untuk perkenalan tentang PAUD bisa dijelaskan sedikit. Terus bagaimana sejarah awalnya dibangun PAUD ini, Bu? Dari PAUD Desa Alfa Iskandar ini dibangun pada tahun 2017 seperti yang saya katakan tadi, itu pada masa Ibu Geci Yosi, Siti Rama Yosi. Nah, beliaulah membangun awal PAUD Desa ini karena mengikuti program pemerintah yang satu desa, satu PAUD. Nah, begitu. terus, Bu, bagaimana kurikulum yang digunakan di PAUD Alfa ini? Kurikulum yang kami gunakan di PAUD Desa Alfa Iskandar ini kita sama mengikuti kurikulum 2013 seperti yang dianjurkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsang. Kita tetap mengikuti prosedurnya seperti apa yang dilakukan oleh PAUD-PAUD lainnya. Gitu, Bu, ya. Iya. Jadi fasilitas apa yang ada di PAUD Alfa ini, Bu? Untuk fasilitas sama seperti PAUD yayasan lainnya atau PAUD lembaga-lembaga lainnya, kita tetap menyediakan ada API dalam, alat pembinaan edukasi, API dalam, API luar. Terus masalah pengajaran untuk gurunya juga sama, kita tetap memakai kurikulum seperti silabus, RPPH, RPPM, Protapus itu tetap kita gunakan, dan bahkan sistem penilaiannya itu kita up to date, kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dari dinas seperti apa, dan kita mengikuti panduan kita buku 10 seperti itu. Jumlah keseluruhan siswa di sini ada berapa, Bu? Kalau untuk keseluruhan jumlah siswa itu ada sekitar 60 siswa, tapi kita kan karena PAUD desa, kita ada anak SPS, satuan PAUD sejenis, yang mana itu kita kerjasama dengan Posyandu, karena kan PAUD Posyandu integratif ya, terkait itu, jadi dia dengan PAUD. Jadi untuk anak SPS-nya itu ada sekitar kurang lebih 20 orang, yang mana itu anak itu hadir ketika masa Posyandu. Tapi kalau untuk anak yang di ruangan, anak yang sehari-harinya datang itu kurang lebih ada 40 orang. Seperti itu. Anak PAUD di PAUD Alfa ini dari umur berapa, Bu? Dari Kita, kalau untuk seperti yang saya katakan, kita terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Untuk anak SPS itu kita terima dari anak usia 1 tahun sampai anak 2,5 tahun, itu termasuk anak SPS. Terus masuk lagi di usia 2 sampai 4 tahun itu ada, itu memang anaknya memang datang ke sekolah. Terus ada usia lagi kelompoknya usia 4-5 tahun, dan ada juga usia 5-6 tahun kita menerima gitu, yang mana anak ini bisa juga katakan untuk anak usia TK gitu. Jumlah guru di sini ada berapa, Bu? Jumlah guru ada 4 guru. 4 guru. Jadi kalau menurut Ibu, dengan siswa yang 60 itu cukup gurunya 4? Kalau menurut saya sementara ini cukup, karena kenapa? Anak 40 orang itu kan, anak 40 orang kan bisa dikatakan anak beda-beda ya. Dalam satu hari anak nggak datang semua gitu. Terus kita bagi, nggak dalam 40 anak ini semua jadi satu, enggak. Kita kan bagi nih, karena kan kita sesuai usia tingkatan anak kita bagi. Oh, mungkin untuk yang ini anaknya tidak terlalu banyak, kita kondisikan untuk gurunya misalnya 1 orang gitu. Untuk yang mungkin usia kita di sini yang baginya 2 orang. Karena kalaupun kita ketahui dan kita lihat di sekolah lain, dalam satu ruangan itu kadang ada 20 siswa sampai 25 siswa, itu gurunya juga 2 orang dalam satu kelas. Jadi kalau misalnya siswanya cuma dalam satu ruangan itu ada 8 orang atau 10 orang, itu cukup untuk satu guru. Jadi PAUD Alfa ini apa udah ada akreditas? Alhamdulillah, untuk akreditasi itu sudah ada, dan status akreditasi sekolah PAUD Desa Alfa ini sudah B.
Alhamdulillah, itu pun nilai akreditasi baru keluar karena kita urus untuk akreditasi di tahun 2021 tahun lalu. Mungkin hanya sekian, mungkin hanya ini yang saya tanyakan, Bu. Ya, udah jelas. Misalnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa. Jadi misalnya lebih jelas lagi untuk apa-apa. Di ini lagi, Bu, yang bangunan di atas itu fungsinya untuk apa, Bu? Oh gini, karena ini punya desa, jadi ini kan merupakan bangunan ini tidak hanya PAUD. Di sini kita ada TPQ untuk pengajian anak-anak, tapi TPQ ini berjalannya ketika sore hari sekitar pukul 4 sore untuk anak-anak desa Paya Bujuk Tunong. Nah, jadi kalau pagi bangunan bawah ini 4 ruangan ini dipakai untuk anak PAUD. Ketika siang hari bangunan atas dipakai untuk anak TPQ. Seperti itu. Itu tidak membahayakan anak-anak yang karena dia kan masih kecil. Nah, kalau untuk TPQ itu anak yang ada itu sekitar usia anak SD. Anak 7 tahunan sampai anak SMP. Sana bukan anak PAUD kan, kalau anak PAUD ini rata-rata kan anak usia masih di bawah 5 tahun. Nah, makanya itu insya Allah tidak membahayakan. Karena juga gurunya ada sekitar 3 orang di TPQ-nya. Seperti itu. Kamar mandi yang ada di sini ada berapa, Bu? Jumlah kamar mandi di sini ada 2. Yang di ujung kanan itu khusus untuk anak-anak, gurunya ada di depan. Gitu. Baik, Bu, sekian mungkin ini yang Ayu tanyakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Get kick.